Unsur, senyawa, dan campuran. Materi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran atau zat tidak murni. Zat murni cirinya memiliki komposisi yang tetap, biasanya memiliki rumus kimia. Zat murni terdiri dari dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Unsur dibagi menjadi tiga, yaitu logam, non-logam, dan semilogam. Unsur ini berada di SPO. Yang bagian tengah ini adalah semilogam atau metaloid, B, Si, Ge, Sb, Te. Sebelah kirinya adalah logam, kecuali H ini ikut non-logam. Dan sebelah kanannya ini semuanya adalah non-logam. Senyawa adalah zat tunggal yang masih bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Contohnya air H2O, gula tebu C12, H22O11, garam dapur adalah NaCl. Dari hal ini, maka senyawa merupakan gabungan dari unsur, tapi sudah ditentukan rumus kimianya. Dan rumus kimia ini tidak berubah. Materi yang kedua adalah zat tidak murni atau campuran. Cirinya adalah komposisinya sembarang, tidak memiliki rumus kimia. Contoh air sungai. Di sini banyak macam zatnya, maka tidak tahu rumus kimianya air sungai. Air susu, angin, ini tidak memiliki rumus kimia karena terdiri dari banyak zat yang masuk. Contohnya adalah angin, di situ adalah gas hidrogen, gas nitrogen, gas oksigen, dan sebagainya. Maka tidak bisa ditentukan. Pemisahan campuran. Yang pertama adalah dekantasi atau penuangan, yaitu untuk memisahkan zat padat yang tidak larut dalam zat cair. Contohnya pasir dalam air, ini hanya dituang saja. Kalau ini tuang langsung, ini gelas kimia, dituang langsung. Kalau ini menggunakan pengaduk, berarti dituang pakai pengaduk. Yang benar adalah yang ini, karena supaya tidak tumpah. Digunakan untuk memisahkan zat padat yang tidak larut dalam zat cair dengan menggunakan alat penyaring. Biasanya menggunakan saringan. Hasil saringannya bawah adalah filtrat, dan sisa saringannya yang berada di atas adalah residu. Kristalisasi untuk memisahkan zat padat dari larutannya. Berarti zat padat ini larut semua dalam air, kemudian dipisahkan. Contoh pembuatan garam dan pembuatan gula tebu. Di sini adalah larutan garam, maka tidak dapat dilihat untuk dipisahkan, maka dipanaskan sehingga yang atas menjadi kristal garam atau gula, kemudian airnya akan menguap. Destilasi atau penyulingan untuk memisahkan campuran dua zat cair yang berbeda titik didihnya. Contoh memisahkan alkohol dan air, pembuatan minyak wangi, pengolahan minyak bumi. Kalau di sini adalah alkohol dan air ini sama-sama cair, kemudian perbedaan titik didihnya tinggi, maka dapat dipisahkan dengan destilasi. Dipanaskan, maka satu komponen yang memiliki titik didih rendah akan menguap, kemudian nanti didinginkan, maka hasilnya adalah yang memiliki titik didih rendah. Kemudian yang titik didihnya lebih tinggi, maka tetap berada di kromatografi untuk memisahkan zat warna dalam tinta. Misalnya warna hitam, kemudian dikasihkan pada suatu kertas, kemudian dicelupkan pada air sedikit, maka tintanya akan naik ke atas. Itu adalah pemisahan secara kromatografi.